IKN ini kan mahal banget, lebih baik keluarin uang 470 triliun hanya untuk satu kota saja, atau dibagi 33 triliun untuk 14 kota di Indonesia. Menurut saya, para pemilih Anies harus berpikir ulang, ya, dianalisa dengan baik. Ya, kenapa? Karena program-program Anies ini nyeleneh. Jadi kalau kerjanya nggak benar, pecat gitu ya. Dan juga yang menteri setengah main seperti Mas Anies, Marwan Jafar. Mas Anies sama Marwan Jafar itu kalau S1 5 tahun itu memang standar. Nggak kumlot. Mas Anies sama Marwan Jafar kumlot hanya 2 tahun setengah udah lulus. Teman-teman semua, teman-teman punya pilihan. Duduk diam dan membiarkan perjalanan republik ini seperti sekarang, atau memilih untuk turun tangan dan terlibat untuk melakukan perubahan, dan Anda memilih untuk turun tangan terlibat melakukan perubahan. Proyek IKN ini kan mahal banget, lebih baik keluarin uang 470 triliun hanya untuk satu kota saja, atau dibagi 33 triliun untuk 14 kota di Indonesia sih. Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Di tahun 2045, kota Jakarta dan kota Bandung akan merge menjadi satu kota. Jumlah penduduknya 75 juta. Bisa dibayangin polusinya pada tahun 2045 berapa tuh? Sampahnya, gimana ngurus listriknya. Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibu kota, baru dipikirkan nanti akan menjadi sebuah problema yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu. Jangan menyelesaikan persoalan masa yang akan datang dengan solusi masa lalu. Jadi ini kita mesti jelas, Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Contohnya adalah MRT. Beliau datang di Jakarta tahun 2012, yang pertama kali diselesaikan adalah MRT. MRT juga begitu, sempat ditolak oleh politisi-politisi karena dianggapnya subsidinya terlalu tinggi. Tapi Pak Jokowi pada saat itu juga melaksanakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa manfaat daripada MRT ini sangat tinggi. Dan lihat, begitu MRT yang pertama selesai, MRT yang kedua langsung dibangun karena rakyat merasakan bahwa manfaatnya itu sangat tinggi buat rakyat Jakarta. Memang kadang-kadang Pak Jokowi berpikir out of the box. Untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video bagaimana penjelasan yang cukup masuk akal, yaitu penjelasan tentang IKN, Ibu Kota Nusantara, yang mana menurut Anies, ya, menurut Anies Baswedan itu IKN itu tidak worth it atau memang ya tidak menjanjikan. Apakah benar seperti itu? Hal tersebut diungkapkan dalam video tadi, bahwa sesungguhnya Pak Jokowi itu selalu berpikir yang namanya out of the box. Berpikir di luar dari nalar orang lainnya. Mungkin bagi banyak orang itu sesuatu yang sia-sia, tetapi justru Jokowi melihat bahwa ada sebuah potensi besar yang bisa didapatkan dari proyek tersebut. Misalnya tadi digambarkan terkait MRT, ya, tahun 2012 ya ke Jakarta, dan dia benahi pertama kali itu MRT. Awalnya dilawan oleh para politisi, tetapi hasil akhirnya juga rakyat menikmati dan dibangun kelanjutannya. Dan hal yang sama juga tentu berlaku untuk IKN. Saat ini memang banyak pihak yang menolak. Sampai ada salah satu capres, ya, dari Partai Nasdem, Pak Anies Baswedan, mengatakan bahwa ya hanya menghabiskan 470 triliun untuk membangun satu kota itu rugi. Mendingan dibagi ke 14 kota, kebagian 33.000 triliun, ya, untuk 14 kota daripada dihabiskan untuk sebuah kota saja. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung Presiden PKS di depan publik yang mengatakan jika PKS menang pemilu, maka ibu kota negara tidak akan dipindahkan ke Kalimantan. Ibu kota negara tetap di Jakarta, dan
IKN hanya menjadi sebuah atau pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi bukan menjadi ibu kota. Nah, hal yang sama juga dipikirkan oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah Rocky Gerung, juga sedikit tidak setuju dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan tersebut. Namun, bukan Jokowi namanya jika sebuah mimpi besar yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, ia hanya terpancing karena kritikan desakan dari pihak lain, lalu hasil akhirnya ia membatalkan proyek tersebut. Sehingga beliau tetap jalankan, apalagi saat ini sudah ada undang-undang yang jelas, sudah ada konstitusinya, landasan hukumnya jelas, bahwa IKN itu sudah menjadi undang-undang dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Sehingga ya kita juga tahu bahwa ada capres, cawapres yang memang tegak lurus dengan Jokowi dan siap untuk melanjutkan karya-karya Jokowi yang saat ini belum bisa berjalan, yang sementara berjalan dan yang mungkin hampir rampung dalam perjalanan pemerintahnya ini. Sehingga sangat diharapkan untuk estafet kepemimpinan ke depan bisa memperhatikan atau juga bisa mereview kembali proyek-proyek mana yang tujuannya untuk kepentingan rakyat banyak, itu harus diperjuangkan dan diperhitungkan. Sehingga Jokowi tentu memiliki harapan yang besar kepada capres-cawapres yang ia dukung, karena ia lebih tahu persis orang mana yang dapat dipercaya untuk melanjutkan karya-karya tersebut. Ketua Umum Advokat Lisan Hendarsam Marantoko mengatakan banyak masyarakat Kalimantan Timur yang merasa sakit hati dengan ucapan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyebut Kaltim adalah sebuah hutan dan tidak tepat dijadikan sebagai ibu kota negara. Hendarsam menyampaikan agar Cak Imin meminta maaf terkait pernyataan tersebut. Pernyataan DPP Lisan ini merupakan bentuk somasi kepada Cak Imin yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan Timur. DPP Lisan siap melaporkan Cak Imin ke pihak kepolisian jika tidak segera membuat pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Ada statement dari Cak Imin yang menyatakan bahwa udah enak-enak di Jakarta, ngapain pindah ke hutan. Satu yang menjadi catatan bahwa partai PKB merupakan salah satu partai yang mendukung undang-undang ibu kota negara. Dan itu sudah disahkan. Jadi beliau sudah inkonsisten dalam hal tersebut. Kita banyak mendapatkan reaksi dari masyarakat Kalimantan Timur, termasuk dari Lingkar Nusantara atau Lisan Kalimantan Timur, yang merasa ucapan tersebut tidak tepat dan bernada ejekan dan hinaan, mengatakan bahwa Kalimantan Timur itu adalah hutan, ya kan? Seolah-olah kalau hutan artinya isinya orangnya ya orang hutan, kan kayak gitu. Nah, hal tersebut menyinggung masyarakat Kalimantan Timur. Himbauan terbuka ini tidak dilakukan segera untuk melakukan permintaan maaf, maka kemungkinan besar Advokat Lisan Kalimantan Timur mewakili masyarakat Kalimantan Timur akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bapak Muhaimin Iskandar ke kepolisian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari DPP Lisan yang melakukan somasi terhadap Cak Imin atau calon wakil presiden dari Partai Nasdem, ya, Koalisi Perubahan, di mana ia menyampaikan bahwa sudah enak-enakan di Jakarta, kenapa harus pindah ke hutan. Jadi ibaratnya IKN itu ada di hutan. Dan hal tersebut tidak diterima oleh DPP Lisan atau Lingkar Nusantara. Mereka tidak menerima pernyataan dari seorang cawapres yang mengatakan IKN itu pindah ke hutan. Sehingga dari DPP Lisan ini sangat mengharapkan kepada Cak Imin untuk bisa menyampaikan permohonan maaf. Jika tidak, maka akan diproses lebih lanjut terkait dengan ucapannya tersebut. Memang kadangkala Pak Cak Imin ini tapi sering melakukan blunder-blunder, ya. Blundernya banyak hal yang ia sampaikan di depan publik dan itu terekam. Dan salah satunya adalah pernyataannya ini. Dan memang sangat tidak masuk akal seorang Cak Imin, calon wakil presiden yang tentunya akan paham tentang undang-undang, yang ia sendiri tahu dan juga dalam sidang DPR untuk memutuskan IKN ini menjadi sebuah undang-undang
atau IKN ini menjadi sebuah proyek yang harus dieksekusi atau dilaksanakan, Partai PKB juga saat itu sebagai partai koalisi tentunya juga mendukung undang-undang terkait IKN ini. Tetapi pada kesempatan berbeda, Cak Imin justru mengatakan seperti ini, sehingga dikatakan bahwa Cak Imin memang orang yang tidak konsisten terhadap setiap pernyataan atau setiap ungkapan yang ia sampaikan. Ini ibaratnya membuang ludah tetapi harus jilat kembali, sehingga ya rakyat atau masyarakat tentunya juga bisa melihat sejauh mana ya integritas, sejauh mana kapasitas, kemampuan, dan juga bagaimana konsistennya seorang calon pemimpin dalam membangun bangsa dan negara ini kalau memang dari hal-hal kecil seperti kita perhatikan ini. Sebentar omong lain, nanti sebentar lagi juga akan omong lain lagi. Hari ini iya, belum tentu besok bisa berubah lagi. Dan hal tersebut sudah ditunjuk oleh Cak Imin. Dan sudah seringkali Cak Imin melakukan blunder-blunder yang hanya menunjukkan bahwa ya Cak Imin sangat tidak pas ya menjadi seorang cawapres. Karena apa? Karena apa yang ia sampaikan selalu blunder dan selalu tidak masuk akal. Karena IKN ini dikatakan sebagai hutan, tetapi kenapa waktu itu ya PKB juga merestui atau juga menyepakati untuk adanya bagaimana IKN ini bisa menjadi sebuah undang-undang sehingga wajib dijalankan. Dari sini tentu kita banyak belajar bahwa semua orang bisa menjadi calon pemimpin, tetapi untuk menjadi dewasa dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin itu dapat diukur dari apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Sehingga dari sini tentu banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari pernyataan Pak Cak Imin bahwa IKN pindah ke hutan, sambil di satu sisi Cak Imin dalam partainya PKB sendiri justru menyetujui atau menyepakati IKN itu menjadi undang-undang. Sehingga DPP Lisan ini melakukan somasi terhadap Cak Imin atas ungkapannya, atas pernyataannya yang sudah membuat pihak atau warga masyarakat Kalimantan merasa kecewa, dan diwakili oleh DPP Lisan atau Lingkar Nusantara melakukan somasi tersebut. Jadi kalau kerjanya nggak benar pecat gitu ya. Dan juga yang menteri setengah main seperti Mas Anies, Marwan Jafar. Mas Anies sama Marwan Jafar itu kalau S1 5 tahun itu memang standar. Nggak kumlot. Mas Anies sama Marwan Jafar kumlot hanya 2 tahun setengah udah lulus. Jadi Anies kiri ini standar. Tapi perlu Anda tahu, Mas Anies harus bersyukur. Dipecat Pak Jokowi bersyukur. Dengan dipecat namanya mencuat dan jadi capres hari ini. Diawali jadi gubernur dulu. Jadi kalau ingin jadi gubernur lalu jadi capres, nanti akhirnya presiden, harus pernah ngerasain dipecat. Nah, saya sudah ngerasain dipecat Gus Dur. Jadi teman-teman yang merasa belum pernah dipecat, silahkan daftar ke sekjen, kita pecat. Nggak usah dipecat, sudah memecatkan diri. Ingat aja ini. Baik sahabat sekalian, sepertinya video ini memang cocok dengan ya judul yang ditulis Cak Imin roasting dirinya sendiri dan Anies Baswedan. Secara tidak langsung Cak Imin atau pernyataan Cak Imin ini sudah menelanjangi dirinya dan juga calon presidennya Anies Baswedan. Bahwa ia mengatakan Anies Baswedan pernah dipecat oleh Jokowi dan ia sendiri pernah dipecat oleh Gus Dur. Artinya mereka berdua ini sama-sama punya pengalaman dipecat. Dan menurutnya Anies Baswedan pernah dipecat oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Karena bagaimana merasakan dipecat dan hari ini sudah bisa menjadi capres. Dan dia sendiri hari ini menjadi cawapres itu juga pernah dipecat oleh Gus Dur. Sehingga menurutnya menjadi calon pemimpin itu harus pernah merasakan bagaimana dipecat. Apakah benar demikian? Apakah dipecat itu adalah sesuatu yang nilainya positif? Ya kalau diberhentikan atau dinonaktifkan itu mungkin bahasa yang agak sedikit lebih halus. Tetapi kalau ketika mendengar kata dipecat, itu pasti asosiasi orang itu kepada hal-hal yang bersifat negatif. Namun tanpa disadari, justru hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Cak Imin di depan publik. Artinya,
secara tidak langsung ia sudah merosting dirinya sendiri dan juga Anies Baswedan. Salam Pancasila. Menurut saya, para pemilih Anies harus berpikir ulang. Ya, dianalisa dengan baik. Ya, kenapa? Karena program-program Anies ini nyeleneh. Ya, dia bukan orang yang tipe melanjutkan ya program yang sudah dilaksanakan, yang sudah makan biaya banyak, yang sudah menelan waktu, biaya, pikiran dan tenaga yang sangat banyak. Ya, mau dihentikan, mau diganti ini, diganti itu. Sama ketika dia mimpin Jakarta, banyak sekali program-program yang sudah baik, yang sudah teratur, itu dengan seenaknya sendiri dirubah. Dengan program dia memulai dari nol, anggarannya kan jadi bengkak gitu, jadi sia-sia gitu ya. Nah, terus mengenai etika, tata krama dan sopan santun, ya nggak banget ya. Coba perhatikan video ini, ya bagaimana dia memperlakukan orang tua, tokoh nasional yang dulu sangat membantu dia, ya terutama waktu dia berhasil menjadi gubernur DKI, mengalahkan calon yang sangat kuat waktu itu, yaitu Ahok. Ini perhatikan videonya. Orang tua itu diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya. Nih perhatikan, oke? Ya, mikir. Hilang dukungan, JK permalukan Anies di depan wartawan akibat tidak sopan. Harga diri Anies sebagai capres anjlok, memalukan. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan kasih lihat dan dia orang itu. Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Pertemuan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala alias JK dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan viral dan menjadi perbincangan warganet. Dalam video yang beredar ketika JK melakukan konferensi pers, Anies menunjukkan ketidaksopanannya. Terlihat Anies berbicara sendiri dengan jubirnya Sudirman Said dan pergi menjauh dari JK yang sedang berbicara, yang mana terlihat tidak menghormati JK yang sedang berbicara tersebut. Bahkan masih di momen yang sama, Anies juga seperti tidak memiliki harga diri sebagai capres. Anies harus dipanggil seperti anak kecil oleh JK untuk menemaninya konferensi pers. Dalam momen tersebut, Anies terlihat cemberut dan tidak nyaman dengan perilaku JK kepadanya. Anies juga menunjukkan ketidakseriusannya menemani JK, yang mana sebagai orang yang berjasa dalam karir politiknya. Selain ahli tata kata, Anies ternyata juga tuna tata krama alias tidak tahu sopan santun. Tapi agak lucu juga sih. JK sedang konvers dan bicara serius ke wartawan, tapi Anies justru sibuk sendiri. Seharusnya Anies serius mendampingi JK. Namanya juga anak didikan JK. Anies seperti terpaksa harus nurut. Kalau nggak nurut ya tenggelam tuh. Baik ya, saudara sekalian, itu mungkin video lama tetapi diangkat kembali. Bagaimana ketika konferensi pers yang dilakukan oleh Yusuf Kala, dan saat itu Yusuf Kala didampingi Anies Baswedan ya. Namun Anies Baswedan lebih sibuk dengan urusannya dan harus terpaksa dipanggil oleh JK untuk menemaninya. Dan memang dari video tadi kita bisa saksikan dan bisa menilai ya, seperti komentar dalam video tadi bahwa ternyata Pak Anies tidak hanya pintar tata kata tetapi juga mungkin tuna tata krama. Ini dalam tanda kutip ya, tuna tata krama artinya bahwa ketika ada orang yang sementara berbicara dan ini orang tua, orang yang pernah membesarkannya ya, pernah mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, mendukungnya, tetapi justru diperlakukan seperti itu. Dan hal ini memang ya menjadi public figure ya seperti itu. Sesuatu yang kadangkala tanpa sengaja pun akan dinilai sedetil mungkin. Oleh karena itu, memang rekam jejak digital tidak pernah bisa dibohongi. Sehingga hal tersebut ya memang
mungkin entah tidak disengajai, tetapi sudah menjadi konsumsi publik. Bagaimana ketika kita melihat Pak Anies lebih sibuk dengan urusan yang lain dan membiarkan Pak JK sendirian melakukan konferensi pers kala itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata seorang Pak Anies dengan Pak JK saja demikian, bagaimana dengan rakyat biasa. Dan memang ada beberapa kesempatan di video-video lain ya, ketika Pak Anies bertemu dengan masyarakat, ada masyarakat yang berjuang untuk jabat tangan, itu pun juga kadang diabaikan, kadang tidak digubris. Sehingga hal itu yang turut menurunkan elektabilitasnya atau juga menurunkan popularitasnya hanya karena orang kurang suka atau kurang tertarik dengan etika atau tata krama yang beliau jalankan. Sehingga dari video ini ya memang ada ketidakpuasan dari warganet terkait dengan tata krama atau juga tingkah laku dari seorang calon pemimpin atau calon presiden ini. Saya ini setiap acara rame, tapi kok surveinya jelek terus. Yang salah surveinya atau acaranya yang rame, saya nggak tahu. Gak usah terlalu banyak pikiran lah ya. Masalah survei, masalah apa, siapa yang paling tinggi, kita jalani aja Gus. Ya. Santai aja Gus. Gus Imin jadi galau ini ya, karena surveinya anjlok terus ini. Tetapi syukurlah dibujuk oleh sahabatnya, yaitu Mas Gibran, bahwa santai aja, di bawah santai saja, tidak usah gubris dengan survei-surveian itu. Lebih fokus dengan visi misi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilpres nanti. Tidak usah sibuk dengan yang namanya survei. Mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Emang bener kata mak gue, kalau lu main sama tukang minyak wangi, lu bakalan wangi. Kalau lu main sama tukang bengkel, lu bakalan belepotan oli. Jadi gini, lingkungannya bener-bener berpengaruh, ngaruh banget. Lingkungannya bagus ya lu jadi bagus, lingkungannya baik ya lu jadi baik. Kalau lingkungannya enggak, circle-nya enggak baik, ya modelnya jadi kayak gini nih. Sangat disayangkan. Sayang. Tunggu sayang mama bapak gue. I love you, Ma. I love you. Teman-teman semua, teman-teman punya pilihan. Duduk diam dan membiarkan perjalanan republik ini seperti sekarang, atau memilih untuk turun tangan dan terlibat untuk melakukan perubahan, dan Anda memilih untuk turun tangan terlibat melakukan perubahan. Kami sampaikan terima kasih. Waktu kita sudah mepet. 14 Februari kita punya waktu 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 11 siang. 6 jam itulah waktu kita menentukan apakah Indonesia akan berada terus seperti sekarang atau kita akan melakukan perubahan. Pilihnya yang mana? Pilihnya yang mana? Kita pilih melakukan perubahan. Karena itu saya mengajak kepada semua yang sudah berkumpul di sini, deklarasi tadi penting, tapi lebih penting lagi menjangkau anak-anak muda seluruh Indonesia. Siap? Siap menjangkau semua? Saya kembali dari acara ini berbekal deklarasi tadi, berbekal komitmen tadi, jangkau semua, dan membawa pertanyaan sederhana. Apakah lapangan pekerjaan sekarang mudah? Mudah atau sulit? Apakah kebutuhan pokok mahal atau murah? Apakah biaya kesehatan murah atau mahal? Kalau jawabannya semua seperti itu, butuhnya apa? Butuhnya apa? Pesan itulah yang dibawa, sederhana sekali. Ini bukan soal mengganti nama, ini soal kita merubah kebijakan menjadi berkeadilan. Siap? Titip pada semuanya, jangkau teman-teman muda, dan pastikan kepada semua bahwa penentuan itu waktunya cuma 5 jam sampai 6 jam, tapi ini akan menentukan 5 tahun Indonesia ke depan.
Insya Allah lewat Kongres Pemuda Perubahan, semangat tadi akan menular di seluruh Indonesia. Bung Afan Ismail, selamat yang telah mengorganisir acara dengan baik. Beri tepuk tangan buat Bung Afan Ismail. Itu aja dari saya. Gus Muhaimin akan melanjutkan menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman sekalian. Monggo. Baik sahabat sekalian, ini satu lagi janji dari Anies Baswedan ya, akan menciptakan lapangan pekerjaan ya, siap menciptakan lapangan pekerjaan, dan Anies ajak pemuda untuk dukung perubahan. Lagi-lagi jargon perubahan yang beliau usung, artinya bahwa apa yang selama ini sudah dibangun, sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi, semuanya itu tidak benar atau keliru, jadi mesti dirubah ya, bukan penyempurnaan atau keberlanjutan, tetapi jargonnya adalah perubahan. Sehingga memang apa yang sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya selama ini, itu tentu dianggap semuanya itu salah, semuanya itu keliru, sehingga harus dilakukan perubahan demi masyarakat yang berkeadilan, seperti yang disampaikan tadi. Dan ya kalau berbicara soal janji yang disampaikan oleh Anies, saya yakin bahwa masyarakat Indonesia, teristimewa masyarakat Jakarta pada umumnya, mungkin sudah kenyang dengan janji-janji tersebut. Karena juga memang banyak janji yang mubazir dan tidak bisa dieksekusi dengan baik. Salah satu yang masih tetap akan diingat sepanjang masa untuk ya warga DKI Jakarta adalah rumah DP 0%. Ini memang cukup viral dan ya cukup membuat masyarakat mengakui bahwa ini sebuah janji yang sangat fenomenal dan tidak terrealisasi. Jadi kalaupun Pak Anies berbicara berapi-api modelnya seperti apapun, ketika dikaitkan dengan rumah DP 0%, maka buyar semuanya. Sia-sia saja apa yang disampaikan. Karena pasti masyarakat akan merasakan bahwa apa yang Pak Anies janjikan itu biasanya tidak tepat. Ya, ada rumah DP 0%, ada banyak macam ya. Bahkan dari sisi kesehatan, menurut data bahwa ketika beliau menjadi Gubernur DKI, hanya satu puskesmas yang dibangun kala itu. Bahkan ketika di zamannya Ahok sudah dilakukan yang namanya normalisasi Kali Ciliwung, sudah bagus, sudah berjalan bagus, beliau rubah menjadi bukan normalisasi lagi tapi naturalisasi. Justru menghancurkan semua yang sudah berjalan selama ini yang bagus. Banyak jalan harus dibolongi untuk dibuatkan sumur-sumur resapan. Memang banyak hal. Dan memang benar-benar jargon perubahan itu sejak zaman beliau masih di DKI. Rubah dulunya jalan aspal bagus menjadi berlubang karena ada sumur resapan. Merubah yang namanya normalisasi menjadi naturalisasi. Dan banyak hal lainnya yang ia rubah. Sehingga tidak heran, tidak kaget ketika beliau masuk atau maju menjadi capres. Pasti lagi-lagi jargon perubahan yang ia bawa. Karena memang perubahan ini sudah identik dengan Anies Baswedan. Sering merubah banyak hal. Merubah nama jalan, merubah rumah sakit menjadi rumah sehat, dan lain-lain. Mas Anies, tadi kan salah satu komitmen yang Mas Anies janjikan untuk pemberantasan korupsi adalah mengesahkan RUU perampasan aset. Tetapi kan itu selalu mandek nih Mas di parlemen. Nah, nanti strateginya seandainya terpilih jadi presiden, gimana tuh Mas berkomunikasi dengan parlemen? Satu, komunikasi. Yang kedua, yuk bagi seluruh masyarakat yang mengharapkan RUU itu disahkan, maupun partai-partai yang mau mengubah RUU itu atau mengesahkan RUU itu. Jadi kekuatan untuk mengubah agar disahkan menjadi lebih kuat. Masyarakat juga saya rasa menginginkan itu juga. Berarti partai pengusung Mas Anies sudah confirm akan sejalan nih? Baik, ini memang jawaban diplomasi dari Anies bahwa ketika ditanya soal bagaimana caranya beliau mendorong RUU perampasan aset yang di era Jokowi masih mandek itu bisa jalan tidak, beliau menyampaikan ya silakan dukung partai-partai yang memiliki visi misi untuk hal itu. Nah, ini ditanya beliau sebagai seorang capres dan yang bakal menjadi presiden. Tentunya beliau harus memiliki satu buah jawaban yang tentunya akan membuat masyarakat puas.
bahwa ketika saya terpilih jadi presiden maka ini yang saya lakukan. Tetapi justru beliau melemparkan tanggung jawab itu kepada para caleg saat ini. Pilihlah caleg-caleg yang berasal dari partai-partai yang mendukung RUU perampasan aset. Sambil yang ditanya kepada beliau ini adalah sebagai seorang calon presiden. Nah, tentu pasti akan berkomunikasi dengan para caleg, tetapi beliau sebagai seorang calon presiden, jika terpilih nanti, apa yang ia lakukan dalam membangun komunikasi tersebut sehingga RUU perampasan aset yang masih mandek di zaman Jokowi ini bisa dieksekusi atau bisa disahkan. Tetapi itulah jawaban dari seorang Anies Baswedan, sulit ditebak. Ketika dikejar pertanyaan untuk beliau pasti akan lemparkan ke pihak lain. Kami tidak takut. Yang paling seneng ini saya. Di antara yel-yel yang ada, yang paling saya suka yang ini. Karena apa? Karena apa? Ada yang jahat. Karena apa? Ada yang jahat sejak awal niatnya jahat. Gak bahaya tak? Jadi gini Pak, cara bikin konten pencitraan. Luar biasa ya. Ternyata Pak Anies ini punya skill juga dan punya hobi serta punya kemampuan juga untuk berakting ya. Saat ini beliau berakting menjadi seorang penjual nasi goreng kalau tidak salah ini. Mempersiapkan kuali untuk siap goreng goreng untuk nasi goreng ini. Keren. Lalu di sampingnya ternyata ada yang menyiapkan kamera untuk mengambil atau take videonya. Saya menjadi teringat kembali dengan sebuah pernyataan dari Anies Baswedan bahwa ia tidak seperti calon lain yang selalu berlari pagi, lalu bawa kamera, foto selfie, dan posting pada siang harinya. Tetapi ternyata beliau juga hobi foto juga, hobi take video juga sebenarnya. Ya, tetapi beliau sering kali mengatakan bahwa orang lain seperti itu. Tetapi kenyataannya tertangkap ya, beliau juga padahal hobi selfie, hobi foto, ya, hobi juga, dan hobi berakting juga seperti ini. Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar, orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif, transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif, transparan, kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke. Baik, ini pernyataan Pak Anies Baswedan terkait dengan IKN ya. Beliau menyampaikan bahwa mendingan 460 triliun itu dijadikan atau mengangkat guru P3K pasti ada jutaan orang. Membangun puskesmas akan sekian banyak puskesmas. Lalu kesejahteraan TNI Polri bisa diperbaiki dari dana itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa Jakarta masih cukup lah.
Tetapi memang kalau berpikir atau konteks kita untuk saat ini memang akan seperti itu. Tetapi apa yang dipikirkan Jokowi itu jauh berbeda. Beliau berpikir sesuatu yang mungkin belum terpikirkan. Dan itu adalah seorang pemimpin yang visioner seperti itu. Berpikir sesuatu yang belum pernah orang pikirkan dan bertindak atas sesuatu yang orang lain sendiri ya masih tidur. Dan itu beliau jalankan. Dan banyak hal yang beliau sudah tunjukkan kepada bangsa dan negara ini. Dan Indonesia saat ini sudah tidak dianggap remeh oleh pihak manapun. Sekalipun itu Uni Eropa, Amerika, dan negara-negara besar lainnya. Dan mimpi untuk mewujudkan IKN ini bukan mimpi seorang Jokowi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Tetapi lebih daripada itu adalah apa? Adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena menurut Pak Jokowi bahwa dari 278 juta penduduk Indonesia ada 56% itu ada di Jakarta, ada di Jawa, di Pulau Jawa. Padahal pulau kita ada 17 ribuan pulau. Tetapi 56%-nya itu hanya ada di Pulau Jawa. Sisanya terbagi untuk sekian belas ribu pulau itu. Lalu PDB atau produk domestik bruto itu malah hanya di luar itu kurang, tetapi di Jawa itu totalnya itu 58%. Artinya dari 100% itu 58% ada di Pulau Jawa. Artinya bahwa memang ekonomi itu hanya bergerak di Jawa, sehingga ada istilah Jawa sentris. Begitupun juga dengan penduduk. Sehingga beliau punya mimpi dengan memindahkan ibu kota itu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan juga pemerataan penduduk. Sehingga tidak lagi dikenal sebagai Jawa sentris, tetapi harus Indonesia secara utuh atau secara keseluruhan. Sehingga satu-satunya cara yaitu hanya dengan memindahkan ibu kota. Sehingga pemerataan itu bisa terwujud. Dan dengan adanya IKN itu, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi IKN itu jangan dianggap sebagai sebuah biaya yang harus dikeluarkan, tetapi itu adalah sebuah investasi untuk jangka panjang. Karena negara tidak hanya habis di kita, tetapi akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Saat ini orang boleh melawan, tidak suka, dan lain sebagainya. Tetapi kelak ketika berjalan, di situ semua orang akan menikmati.